mengenai booster kedua untuk COVID-19 itu memang wacana ya. Jadi nanti keputusannya adalah menunggu dari pemerintah ya, terutama kajian dari Kemenkes dan ITAGI ya. ITAGI itu suatu badan tersendiri yang memberikan advice ya. Jadi apakah kira-kira diperlukan apa tidak. Waktu anak itu sudah dilakukan vaksinasi dasar lengkap, insya Allah dia akan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik. Jadi dia bisa berlanjut sampai nanti usia tua ya. Dan ini terbukti. Saya beri contoh misalnya yang terkenal itu Hong Kong dan Jepang ya. Mungkin pada orang-orang yang usia muda ya dan tanpa ada komorbid ya, mungkin tidak diperlukan obat ya, insya Allah sembuh sendiri. Tapi buat orang yang dengan kondisi imunitas kurang sempurna ya, ada komorbid, ini bisa fatal ini. Jadi memang influenza itu menarik perhatian dunia mungkin sekitar 1918 ya. Pada saat Perang Dunia Pertama itu kan membabah ya. Itu laporannya kematian bisa sampai 50 juta penduduk dunia itu. Merkuri, sahabat, dan seperti biasa di hari Rabu kita ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Selama kurang lebih 1 jam, sahabat, kita akan menghadirkan obrolan yang setiap minggunya temanya kita hadirkan secara berbeda. Untuk di minggu kali ini ya, kita membahas berkaitan dengan mengenal berbagai macam vaksin. Karena sebagai orang awam, kebanyakan kita mengenal vaksin hanya untuk anak-anak saja. Tapi kita harus mengetahui juga vaksin-vaksin yang dibutuhkan untuk orang dewasa dan seperti apa saja dan kapan itu kita lakukan. Sudah hadir di studio sahabat bersama dengan saya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan Anda ini bisa juga mendengarkan Rumah Sehat Surabaya tidak hanya melalui analog tapi juga melalui streaming di www.merkurifm.id atau melalui aplikasi On Ears dan juga melalui YouTube channelnya Merkuri secara delay ya. Di @radiomerkuri96. Subscribe terlebih dahulu sahabat. Anda juga bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan narasumber saya di studio di line telepon di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp SMS di 08173096. Saya langsung menyapa, apa kabar Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi klinik, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat Mbak Yanti. Sehat, kita ketemu lagi lah ya Dok. Sekarang secara offline, kalau beberapa waktu lalu kita secara dulu juga pernah offline. Ya. Offline, online. Sekarang ketemu lagi gitu ya Dok. Nah ini berkaitan dengan tema mengenal berbagai macam vaksin yang tentu saja orang awam mengetahuinya vaksin itu wajib untuk anak-anak saja. Di masa pandemi, vaksin wajib ya karena COVID. Nah, kalau kita bicara tentang vaksin, Dok, bicara juga tentang pandemi, sekarang kan pandemi sudah mulai sedikit membaik. Apakah vaksin menjadi salah satu faktor pandemi ini membaik atau perilaku masyarakat yang sudah membaik, Dok? Ya, pasti dua-duanya lah, Pak. Dua-duanya. Karena itu memang antara perilaku masyarakat ya, khususnya perilaku hidup bersih dan sehat atau bahasa yang gampang itu protokol kesehatan. Dengan vaksinasi itu merupakan suami istri lah dalam tanda kutip ya. Satu paket gitu ya. Satu paket ya. Jadi kalau satu dikerjakan tanpa yang lain ya, kalau bahasa Surabaya sisian, enggak cocok. Jadi memang harus dua-duanya. Jadi ini memang terbukti bahwa pandemi yang terkendali ini memang dua hal pokok ini yang dilakukan ya. Jadi selain protokol kesehatan ya, yang kedua adalah vaksinasi massal yang sudah kita lakukan demikian masif sekali, dan ini membuktikan bahwa memang peran vaksinasi itu penting sekali. Saya kira begitu ya. Apalagi vaksin primer 1, 2, dosis 1 dan 2 di Indonesia juga sangat digencarkan, sangat digencarkan oleh pemerintah. Kemudian booster juga, dan kabarnya juga akan ada booster kedua, terutama untuk para nakes. Kalau menurut Dr. Ari seperti apa nih, Dok? Ya, jadi memang mengenai booster kedua untuk COVID-19 itu memang wacana ya. Jadi nanti
keputusannya adalah menunggu dari pemerintah ya, terutama kajian dari Kemenkes dan ITAGI ya. ITAGI itu suatu badan tersendiri yang memberikan advice ya. Jadi apakah kira-kira diperlukan apa tidak. Cuman wacana ini memang harus ada dasar ilmiahnya ya. Jadi memang ada beberapa negara yang sudah melakukan riset ya, penelitian bahwa vaksin booster itu yang kedua diperlukan pada kondisi khusus ya. Jadi kondisi khusus yang dimaksud ini satu, termasuk tenaga kesehatan, karena mereka yang nanti akan langsung berhadapan dengan pasiennya ini ya. Terus yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai komorbid. Nah, itu memang diberikan booster kedua. Komorbid yang saya maksud begini adalah misalnya lansia ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit dengan keganasan. Keganasan itu yang sama itu cancer ya. Yang mereka harus diberi obat, kita sebut obat-obat kemoterapi ya. Jadi baik tumornya sendiri, kankernya sendiri maupun obatnya itu dua-duanya saling mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kondisi imunitas yang kurang sempurna ya. Jadi pada mereka ini kalau kena COVID cenderung akan berat. Makanya diadviskan untuk memberikan booster yang kedua ya. Jadi ada banyak negara yang sudah memberikan itu ya. Yang banyak sudah bisa dibaca ya di jurnal-jurnal internasional, jurnal kedokteran ya. Itu misalnya Israel yang paling dulu melakukan penelitian soal ini gitu. Jadi keputusan nanti tergantung pemerintah gitu ya. Apakah akan ada suntikan booster kedua ya? Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang vaksin, masyarakat baru istilahnya dalam tanda kutip ya, sahabat ngehnya baru paham betul-betul vaksin adalah di masa pandemi ini. Sebelumnya hanya vaksin wajib untuk anak-anak saja. Nah, bicara tentang vaksin itu sendiri apa sih, Dok, yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa vaksin ini loh, persepsi ini yang harus juga disamaratakan kepada masyarakat. Iya, jadi begini, lebih baik kita beri contoh ya, agar masyarakat paham ya. Jadi waktu COVID-19 baru muncul, katakanlah ya, itu kan dimulai dari Tiongkok ya, tahun 2019 itu ya. Nah, pada saat itu COVID-19 masuk di Indonesia, itu masyarakat Indonesia belum memiliki kekebalan sama sekali terhadap virus ini ya. Kenapa saya bilang belum? Karena virusnya pun baru ya. Jadi virusnya baru ya, baru diketahui, kemudian dengan sendirinya orang-orang belum pernah terpapar ya. Kalau belum terpapar berarti dia belum mempunyai zat kebal. Ya, zat kebal itu bahasa yang umum ya, imunitas itu ya. Mungkin orang banyak yang memahami adalah antibodi, padahal tidak hanya antibodi saja ya. Karena belum memiliki kekebalan, dengan sendirinya penyakit ini cenderung fatal. Ya. Nah, orang-orang yang sudah diberi vaksin itu artinya sebetulnya si masyarakat ini, individu ini dilatih bahasanya ya, diberikan komponen bakteri atau virus ya. Kalau dalam kasus COVID itu komponen dari virus COVID-19 ya. Nah, jadi kalau komponen ini yang sudah dilemahkan, artinya pasti tidak menimbulkan penyakit ya. Maka tubuh manusia akan membentuk zat kebal atau imunitas atau antibodi ya. Dan antibodi ini nanti atau imunitas ini peranannya adalah pada saat ketemu virus yang sungguhan, virus yang hidup, yang sungguh ya, yang terpapar secara alamiah. Nah, jadi kalau orang sudah diberi vaksin, artinya sudah dilatih tubuhnya untuk mengenali mikroba yang dimaksud, ya. Maka dengan sendirinya penyakit itu tidak akan menjadi berat. Dan ini yang kita lihat sekarang ini. Jadi intinya vaksin itu apa? Vaksin itu adalah memberikan komponen mikroba yang tidak berbahaya ya pada seseorang, dan orang itu membentuk imunitas. Akhirnya apa? Manfaatnya kalau ketemu paparan yang sesungguhnya, paparan alamiah namanya gitu ya. Jadi supaya jika terkena
virus tersebut itu tidak terkaget-kaget istilahnya, jadi cukup mengenali, hai gitu ya. Sudah say hi duluan gitu ya. Nah kalau bicara juga tentang vaksin, sudah ada berapa jenis vaksin dok yang istilahnya ditemukan ataupun juga yang wajib diberikan terutama untuk anak-anak sampai dengan dewasa? Wih, luar biasa banyak itu ya. Vaksin itu banyak sekali. Memang sejak bayi ya, lahir begitu sampai usia dewasa sampai dia lansia, itu masing-masing mempunyai vaksin spesifik tersendiri ya, ada. Karena kan orang umumnya hanya mengetahui wajib hanya untuk anak-anak gitu ya, dok ya. Itu namanya kalau pada anak istilahnya adalah imunisasi dasar. Ya. Jadi imunisasi dasar itu ibaratnya adalah kalau kita misalnya mengecat rumah atau ngecat tembok begitu, kalau ada dasarnya maka catnya lebih rapi, lebih bagus gitu. Sama dengan vaksin gitu ya. Kalau sudah waktu anak itu sudah dilakukan vaksinasi dasar lengkap, insya Allah dia akan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik. Jadi dia bisa berlanjut sampai nanti usia tua ya. Dan ini terbukti. Saya beri contoh misalnya yang terkenal itu Hong Kong dan Jepang ya. Jadi Hong Kong itu merupakan negara yang mempunyai angka harapan hidup paling tinggi di dunia. Dan yang kedua adalah Jepang. Apa alasannya ya? Ternyata memang mereka memiliki fasilitas kesehatan terhadap anak dan bayi itu yang mungkin boleh dibilang paling bagus ya. Jadi intinya tadi memberi dasar suatu imunitas pada anak, berarti dia manfaatnya tidak pada anak itu secara jangka panjang nanti memberi angka harapan hidup pada orang itu ya. Akhirnya ya angka harapan hidup pada orang-orang di Hong Kong misalnya contoh atau Jepang itu tinggi sekali. Salah satu dasarnya yaitu vaksinasi itu. Berarti manfaat dari vaksin ini bisa kita rasakan sampai belasan tahun gitu ya, dok, ya, berpuluh tahun gitu ya. Seperti contoh ini BCG misalnya ya, untuk mencegah TBC itu diberikan pada anak biasanya ya 1 bulan setelah lahir gitu sudah diberi BCG. Ini hanya sekali aja cukup. Manfaatnya sampai kapan? Sampai seterusnya. Nah itu dia fungsinya begitu. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa kita membutuhkan vaksin tidak hanya pada saat untuk balita anak-anak tapi juga sampai kita dewasa nanti. Karena kan di masyarakat dok masih ada beberapa yang tidak mau melakukan vaksinasi. Nah dokter mengedukasinya seperti apa untuk masyarakat terutamanya ibu-ibu yang memiliki balita, nggak usah divaksin. Vaksin itu apa gitu. Masih ada beberapa masyarakat yang seperti itu dok. Iya, memang betul ya. Ada beberapa daerah tertentu ya yang memang relatif reject ya, menolak untuk dilakukan vaksinasi. Ya kita paham ya. Kenapa demikian? Ya karena berhubungan dengan edukasi ya. Jadi memang kalau kita memberi edukasi ya, orang-orang yang tingkat pendidikannya relatif agak rendah itu lebih sulit begitu. Tapi memang dengan edukasi yang terus-menerus termasuk di Merkuri ini luar biasa ini. Jadi itu memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya yang belum memahami ya. Jadi memang khususnya kita tahu ya melalui survei bahwa banyak daerah tertentu khususnya di Indonesia yang termasuk reject ya terhadap vaksin. Tapi lama-lama dengan edukasi pelan-pelan ya akhirnya memang mereka bisa menerima ya. Jadi memang ya penting sekali melakukan edukasi sehingga memang vaksinasi ini bisa diterima secara massal ya. Karena memang khususnya vaksinasi pada anak ya. Itu kan menyangkut kehidupan jangka panjang dan dilakukan pada anak sekolah. Itu ada istilah bulan imunisasi anak sekolah, BIAS ya istilahnya begitu ya. Nah, ini kalau mungkin beberapa sahabat Merkuri ataupun juga memiliki saudara yang masih belum mau tergerak untuk melakukan vaksinasi pada anaknya, mungkin belum tahu bagaimana cara kerja dari vaksin itu sendiri. Mungkin Dokter Adi bisa menjelaskan bagaimana vaksin ini bekerja, Dok, supaya lebih ternyata aman gitu. Iya, betul. Jadi memang begini, banyak
masyarakat kita yang belum bisa menerima vaksin ya. Itu kalau kita melihat dari risetnya, dari survei ya, rata-rata satu memang belum mengerti ya. Yang kedua justru kalah dengan berita hoax. Betul. Disinformasi ini mengacaukan persepsi masyarakat. Nah, itu yang tidak benar. Jadi kita harapkan masyarakat bisa mengakses suatu sumber-sumber yang bisa yang kredibel gitu ya, yang bisa dipercaya. Ya. Jadi intinya kalau ditanya kerja vaksin itu apa ya, seperti tadi. Jadi orang ini dilatih istilahnya ya, dilatih dengan memberikan suatu komponen mikroba. Istilah mikroba itu bisa berupa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa parasit ya. Kalau dalam contoh yang gampang misalnya vaksin COVID itu adalah dari komponen virus ya. Jadi ini komponennya aja, tidak virus dalam kondisi hidup, tidak. Jadi virus ini bisa dilemahkan ya, bisa juga hanya bagian tertentu dari virus ini yang diambil. Kalau istilah dalam bidang kami itu adalah antigen ya, komponen antigen. Jadi kalau seseorang disuntik atau diberikan antigen, maka dia akan menghasilkan yang namanya antibodi. Nah, antibodi ini boleh dibilang adalah komponen pertahanan tubuh yang penting untuk mencegah penyakit infeksi menular. Nah, jadi kalau orang sudah divaksin, artinya apa? Dia sudah mempunyai zat kebal. Ya, yang gampang diukur itu ya antibodi. Nanti kalau dia sudah punya antibodi, dengan sendirinya, ya insya Allah dia bisa kebal terhadap penyakit yang diberikan melalui vaksin tadi. Saya kira gitu, kerjanya sederhana sebetulnya ya. Dan sebelum saya ke pertanyaan yang sudah masuk ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Bu Erika. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya Bu Erika. Dan sahabat Merkuri, sekali lagi Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan saya dan juga Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema mengenal berbagai macam vaksin. Di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Itu bisa Anda manfaatkan. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. FM Merkuri, sahabat, dan kembali lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 8 Juni 2022. Sahabat, bersama dengan Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik, FINASIM atau Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine dengan tema mengenal berbagai macam vaksin. Ternyata vaksin itu, sahabat, manfaatnya tidak hanya sampai usia remaja tapi sampai dengan usia lanjut jika kita melakukannya pada saat balita atau melakukan imunisasi dasar ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Dok. Ini dari Bu Erika. Dok, setelah vaksin wajib yang diberikan pada anak dari bayi semua itu dilakukan, adakah jenis vaksin yang perlu untuk disuntik ulang saat dewasa? Karena pernah dengar kalau suntik ulang itu perlu dilakukan untuk vaksin tertentu. Kalau iya, apa saja, Dok? Nah, ini, Dok. Wah, bagus ini, Bu Erika. Terima kasih, Bu. Jadi memang benar, tidak hanya vaksin COVID-19 yang ada boosternya ya. Ada beberapa vaksin yang memang memerlukan booster ya. Misalnya pada anak itu yang khas, misalnya yang kita sebut vaksin untuk difteri dan tetanus misalnya ya. Biasanya difteri, tetanus itu digandeng dengan pertusis. Jadi difteri itu saya rasa Ibu sudah paham ya. Difteri ini penyakit yang berbahaya ya. Yang bisa menyebabkan kematian kalau tidak cepat ditanggulangi ya. Kalau tetanus yang kejang itu ya, bisa kejang itu. Kalau pertusis itu bahasa Indonesianya batuk rejan. Ya. Itu kan diberikan pada balita ya. Itu nanti memerlukan booster ya. Memang ya masih pada fase anak-anak ya. Nanti untuk 7 tahun ke atas itu bisa ada namanya difteri tetanus atau ada istilah tetanus difteri ya, diberi kode DT, TD ya, TDAP ya, DETA itu memang ada kode untuk vaksin difteri dan tetanus. Itu contoh saja ya. Kemudian ada kalau saat ini ya yang memang jelas seperti COVID-19 itu memerlukan booster gitu ya. Selain itu tidak ada lagi ya, Dok, yang diberikan saat dewasa?
Jadi seperti ini, saat ini kan contoh yang mudah ya, hepatitis B ya. Hepatitis B itu sekarang kebijakan pemerintah waktu anak lahir ya langsung diberikan untuk hepatitis B ya. Itu diberikan 3 dosis biasa ya. Nah, nanti sebetulnya tergantung dari titer antibodinya ya. Titer antibodinya itu memenuhi atau cukup apa enggak bersifat proteksi ya. Nanti kalau masih protektif dan orang itu berisiko tinggi untuk misalnya anggota keluarganya ada yang menderita hepatitis B ya itu bisa di booster gitu. Misalnya begitu. Tapi kalau kadar antibodinya sudah cukup ya, ada bisa dihitung ya. Mana antibodi yang protektif itu kadarnya berapa, levelnya berapa, itu enggak perlu lagi gitu. Jadi itu bisa dikonsultasikan ya Bu Erika, dan ini yang juga harus diketahui oleh masyarakat tentunya, bahwa memang ada beberapa yang harus dilakukan suntik ulang seperti difteri, tetanus dan pertusis, tapi masih juga di usia anak-anak gitu ya Dok. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Ini berkaitan dengan vaksinasi. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan vaksinasi, baik itu untuk anak-anak, balita ataupun juga orang dewasa? Kan tidak harus saya vaksin hari ini langsung, kan nggak mungkin juga gitu ya, tergantung kondisi tubuh gitu ya. Sebetulnya tidak ada persiapan khusus ya, cuma diberi catatan ya. Sebaiknya karena vaksin itu untuk memicu atau merangsang timbulnya respon imunitas ya, maka sebaiknya dalam kondisi yang optimal. Saya beri contoh misalnya ya, itu pada saat vaksin ya, misalnya seseorang itu mengalami influenza ya, atau sedang demam misalnya begitu, sebaiknya ditunda ya. Jadi ditunda ini maksudnya adalah pada saat orang sedang sakit ya, itu imunitas untuk membentuk antibodi kurang sempurna. Terus yang kedua, untuk mengurangi persepsi yang salah dalam tanda kutip begitu ya. Nanti kalau diberi vaksin pas orang itu sakit ya, nanti banyak orang langsung disinformasi, oh ini setelah divaksin lantas timbul sakit. Nah ini persepsi yang demikian tuh yang harus diluruskan gitu ya. Ini yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Nah, Dokter Ari tadi di awal mengatakan bahwa angka harapan hidup di 2 negara, Hong Kong dan juga Jepang, cukup lumayan tinggi karena fasilitas kesehatan untuk anak-anak melakukan vaksinasi cukup memadai di sana. Kalau bicara tentang fasilitas kesehatan di Indonesia, menurut dokternya seperti apa? Apakah sudah cukup mumpuni hingga kita memiliki angka harapan hidup yang tinggi saat usia lansia nanti, Dok? Seperti apa? Sebetulnya sudah sangat bagus ya. Jadi kalau kita lihat di fasilitas kesehatan yang paling bawah misalnya ya, pusat kesehatan masyarakat, puskesmas ya, kemudian puskesmas pembantu dan semuanya itu mereka sudah mempersiapkan vaksinasi dasar untuk anak ya. Jadi bahkan di daerah-daerah tertentu yang sulit ya, jadi yang harus dicapai dengan jalan kaki ya, itu memang saya mendengar dari beberapa sejawat yang cerita betapa sulitnya ya, sampai mereka membawa peralatan sampai di perifer ya, ujung-ujung yang sulit dicapai ya, jadi harus kadang jalan kaki ya. Itu sebetulnya sudah mencukupi. Cuma memang partisipasi masyarakat yang saya kira belum maksimal ya. Jadi itu yang penting, karena ya tadi itu terbentur dengan persepsi yang belum mencapai titik mengerti lah gitu ya. Jadi edukasi dan sosialisasi belum sampai gitu ya, Dok. Edukasinya ini nanti yang perlu. Edukasi dan sosialisasi supaya masyarakat mau untuk melakukan vaksinasi ini yang belum sampai. Untuk fasilitas kesehatan sudah cukup. Saya kira sudah mencukupi lah gitu. Tinggal sekarang kemauan masyarakat gitu aja gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Marshall. Dok, kalau di luar negeri itu ada vaksin wajib bagi para lansia, seperti di Inggris misalnya itu ada vaksin flu yang dilakukan jelang musim dingin. Di Indonesia adakah yang seperti itu ya, Dok? Nah, ya bagus ini ya. Sebetulnya memang untuk dewasa ya, vaksin untuk dewasa di tempat kita itu belum banyak dipahami masyarakat ya. Kalau untuk anak sudah paham semua orang ya. Nah, contoh sederhana adalah untuk influenza ya misalnya. Itu kita gunakan secara rutin adalah pada saat umroh atau haji. Ya. Jadi pada saat umroh atau haji ya, vaksin wajib itu adalah meningitis. Meningitis itu artinya radang selaput otak ya.
kenapa harus dilakukan? Kalau ini wajib ya. Jadi pada calon jemaah haji ya yang mau ke tanah suci ya, itu wajib diberikan vaksin meningitis ya. Karena di daerah di daerah Arab ya, seputar sana Timur Tengah itu endemis untuk penyakit meningitis ini. Jadi oleh karena itu sebelum kita pergi ke daerah endemis ya, itu seyogyanya memang divaksin. Nah ya, itu wajib. Yeah. Kemudian yang optional ya, optional itu tambahan ya, adalah vaksin influenza dan pneumonia. Nah, ini misalnya pada usia-usia muda ya, katakanlah contoh 30 tahun dia mau umroh atau mungkin haji ya, itu karena dia sehat dan tidak punya komorbid sama sekali ya, itu memang tidak diperlukan untuk vaksin influenza atau pneumonia ya. Tapi bagi mereka yang lansia, katakanlah 60 tahun ke atas, lalu dia mempunyai komorbid, misalnya diabetes mellitus, atau yang paling banyak itu misalnya penyakit jantung, ya, penyakit jantung pembuluh darah itu. Kenapa dianjurkan memberikan vaksin influenza yang tidak ada hubungannya dengan itu? Gini, nanti kalau dia terpapar influenza, misalnya waktu umroh atau waktu haji, ya, maka penyakit ini yang boleh dibilang sebetulnya tidak fatal, ya. Itu pada orang-orang yang punya komorbid seperti yang tadi saya beri contoh, itu menimbulkan kefatalan itu. Jadi memang sebaiknya harus divaksin itu. Kenapa ya? Pikirannya tadi tuh mengarah pada kemungkinan risiko yang lebih tinggi. Jadi ada istilah seperti jamaah kita ini kan banyak yang ngeristi ya, risiko tinggi ya. Jadi pada mereka-mereka itu ada vaksin tambahan, yaitu influenza dan vaksin pneumonia. Pneumonia itu radang otak. Radang paru, ya, radang paru. Jadi mereka yang divaksin ini, insya Allah akan terlindungi dari dua penyakit tadi ya, radang paru, pneumonia atau influenza yang pada orang sehat mungkin tidak akan terjadi. Tapi pada orang yang mempunyai komorbid atau istilahnya risiko tinggi ya, lansia dan sebagainya, mereka akan kemungkinan mengalami fatalitas gitu ya. Nah, Dok, itu untuk yang haji dan juga umroh wajib dua vaksinasi influenza dan juga meningitis tadi Dr. Adi mengatakan. Meningitis yang wajib, influenza dan pneumonia itu optional. Jadi pada kondisi khusus saja itu. Berarti ini juga bisa dilakukan untuk yang meskipun tidak melakukan haji umroh, kalau memang membutuhkan atau memiliki istilahnya resiko tinggi, itu juga bisa melakukan vaksin influenza juga. Iya, betul. Jadi misalnya bukan keperluan umroh atau haji, misalnya seorang lansia ya, mau mengunjungi anaknya di luar negeri, katakanlah begitu ya. Terus kita tahu misalnya di sana sedang musim tertentu yang kasus influenzanya meningkat itu, ya sebaiknya sebelum berangkat divaksin dulu itu. Jadi ini memang ada istilah vaksin untuk kunjungan wisata atau kondisi-kondisi yang diperlukan seperti ini gitu ya. Ya, ini mungkin bagi beberapa masyarakat masih kok influenza pakai divaksin ya gitu ya. Karena kan itu akan sembuh-sembuh sendiri gitu ya. Kita mengingat bahwa pandemi di tahun 1900 itu adalah influenza ya Dok ya. Flu Spanyol itu yang akhirnya membuat munculnya istilahnya vaksin dan lain sebagainya. Perkembangan bahwa influenza itu jangan dianggap remeh gitu ya Dok ya. Jadi vaksin juga sebenarnya perlu untuk dilakukan terutama untuk yang usia lanjut, mungkin yang memiliki resiko tinggi seperti itu ya Dok. Nah, ini mungkin gini, saya terangkan tentang influenza ya. Memang masyarakat itu banyak yang memahaminya sebagai penyakit ringan. Ya. Itu tidak seluruhnya benar. Mungkin pada orang-orang yang usia muda ya dan tanpa ada komorbid ya, mungkin tidak diperlukan obat ya, insya Allah sembuh sendiri. Tapi buat orang yang dengan kondisi imunitas kurang sempurna ya, ada komorbid, ini bisa fatal ini. Jadi memang influenza itu menarik perhatian dunia mungkin sekitar 1918 ya. Pada saat Perang Dunia Pertama itu kan mewabah ya. Itu laporannya kematian bisa sampai 50 juta penduduk dunia itu. Cuman sekarang kenapa virus yang sama ya, kalau kita bicara sedikit ilmiah ya, itu virusnya namanya H1N1.
ya, H1N1 virus itu. Apakah hilang? Sampai saat ini masih ada. Loh, kenapa kok enggak berat sekarang? Ya, karena orang sudah mulai kebal, sudah sering terpapar virus ini. Jadi dia sudah membentuk antibodi, akhirnya ya enggak akan parah ya. Tapi kalau kita memberikan vaksinasi influenza ya, itu pada kondisi yang tadi saya sebut ya, manfaat sekali. Dan ini penting ini Mbak. Misalnya ini ya, Mbak Yanti sekarang umroh ya. 1 tahun lagi mau umroh itu. Apakah misalnya ya, kalau usianya sudah katakanlah 60 tahun ke atas gitu, divaksin lagi? Iya, perlu vaksin lagi. Kenapa? Karena virus influenza ini mudah mutasi ya. Oleh karena itu tiap tahun harus diperbarui vaksinnya. Jadi vaksin tahun ini dengan tahun ke depan ya, itu sudah berbeda, tidak sama itu. Ini yang ditanyakan oleh Mas Marcel, kenapa di luar negeri itu vaksin flu menjadi wajib untuk para lansia gitu ya Dok ya. Nah, ini terkait juga dengan vaksin dan imunisasi, ada pertanyaan dari Bu Ida Dok. Jika menunda jadwal imunisasi atau vaksin, bolehkah Dok, dan berapa lama diperbolehkan untuk menundanya? Iya, ini betul ini. Jadi selama kita mengalami pandemi ya, 2 tahun pandemi COVID-19 ya, banyak jadwal vaksinasi, khususnya vaksinasi pada anak, itu yang banyak yang tertunda. Makanya kemarin belum lama ini kan bulan imunisasi anak sekolah itu ya, itu mulai diaktifkan lagi gitu. Jadi memang yang kita baca ya, data, itu ternyata COVID-19 sekarang ini kan jelas mulai turun ya. Tapi ternyata ada laporan angka-angka penyakit yang mestinya bisa dicegah dengan vaksinasi itu meningkat. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini terlewatkan. Jadi seperti contoh kasus difteri ya, ini kita melihatnya agak meningkat ya. Polio juga begitu ya. Jadi memang sekarang digalakkan lagi bahwa vaksinasi dasar ini jangan telat ya. Jadi ini penting diketahui masyarakat bahwa program vaksinasi dari pemerintah ya, program nasional ini perlu sekali. Apalagi sekarang ada tambahan ini ya, tambahan vaksinasi nasional ini untuk HPV ya. Jadi human papillomavirus yang bisa mencegah kanker leher rahim, kanker serviks gitu ya. Ini khusus perempuan. Khusus perempuan ini ya. Nah, ini berarti imunisasi yang tertunda itu harus dikejar ya, Dok, iya, supaya ini harus sekarang ini. Benar-benar vaksinasinya menjadi vaksinasi lengkap, imunisasi dasar, karena sekali lagi ini bisa kita bermanfaatnya adalah sampai kita lanjut usia, sahabat. Hanya beberapa vaksin saja yang mungkin membutuhkan booster. Nah, sebelum kita ke jeda iklan, sahabat, saya mengajak Anda juga untuk bisa subscribe terlebih dahulu YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi hari ini bisa kembali Anda saksikan ya. Dan saya masih mengajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 520096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp message di 08173096. Tetap stay tune di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat. FM Mercury, sahabat, perbincangan off air saya bersama Dr. Ari juga cukup menarik karena saya banyak menanyakan terkait dengan tetanus, sahabat. Ini yang menjadi istilahnya vaksin wajib ya. Jadi untuk beberapa sahabat Mercury mungkin saudaranya atau sahabat Mercury dulu waktu akan menikah harus kembali melakukan suntik TT atau tetanus, itu ternyata menjadi hal yang wajib. Mengingat ada sejarah di baliknya ya, seperti itu ya Dok. Yang harus diketahui juga, dan itu pentingnya istilahnya vaksinasi difteri, tetanus, pertusis pada saat balita, sahabat. Jadi untuk para orang tua jangan sampai melewatkan jadwal imunisasi dasar pada balita Anda, sahabat, karena ini sangat penting dan sangat berguna untuk dewasa nanti, untuk anak-anak Anda. Dok, ini yang ingin juga ditanyakan sahabat-sahabat Mercury mungkin ya, berkaitan dengan alergi ya pada vaksinasi. Banyak nggak sih Dok, atau ada ditemui nggak sih Dok, terutama untuk balita atau apa, dan bisa dicek alergi terhadap vaksin atau bagaimana Dok? Ya, jadi alergi terhadap vaksin ya memang ada ya, tapi laporan tentang itu minim sekali ya, minim sekali. Jadi memang
alergi itu bisa mempunyai derajat dari yang ringan sampai yang berat bisa. Ya. Jadi prinsipnya alergi itu apa? Alergi itu reaksi tubuh kita yang sensitif ya. Jadi bereaksi yang berlebihan dan reaksi ini menyimpang ya, tidak seperti pada jalur yang normal begitu ya. Dan dampaknya juga signifikan ya. Jadi yang ringan itu misalnya terhadap komponen tertentu ya, tidak hanya vaksin aja, mungkin obat tertentu ya, itu bisa memberikan gejala misalnya gatal ya, ada bintul-bintul begitu ya. Kemudian kalau yang berat mungkin pernah dengar ada istilah anafilaksis. Anafilaksis itu memang gejalanya sistemik berat ya, bisa sampai berbahaya ya. Nah, itu. Cuma kasus seperti ini sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi sebetulnya kalau ditanya sebetulnya vaksinasi memicu alergi itu bisa dideteksi apa tidak ya. Jadi sekali lagi memang vaksinasi itu kalau mungkin terjadi ya, menimbulkan alergi ya, itu sebetulnya unpredictable. Tidak bisa kita prediksi. Taunya bagaimana? Ya setelah terjadi. Begitu ya. Atau mungkin kalau dalam dalam tingkat yang lebih tinggi lagi ya, itu biasanya akan ditanya orang yang mau divaksin, Bu atau Pak ya, pernahkah panjenengan mempunyai riwayat alergi terhadap vaksin, terhadap obat misalnya. Nah, pada mereka ini nanti lebih mendapatkan perhatian seandainya dilakukan vaksinasi ya. Cuman yang seringkali disalah persepsikan. Kalau sudah misalnya alergi terhadap obat tertentu katakanlah begitu, nanti dia alergi terhadap vaksin. Tidak, sama sekali tidak ya. Jadi alergi itu spesifik ya. Katakanlah misalnya begini, vaksin itu mempunyai katakanlah 8 atau 10 komponen ya. Satu komponen katakan A, B, C, D dan sebagainya ya. Orang yang alergi terhadap A itu tidak akan atau memberikan efek reaksi silang terhadap komponen yang lainnya ya, tidak selalu begitu. Jadi kalau dia memang riwayat alergi terhadap A, kontak terhadap A lagi ya memang alergi gitu. Tapi kalau kontak terhadap B atau terhadap H, maka dia tidak ya. Oleh karena itu misalnya, Dok, saya ini punya riwayat alergi terhadap obat demam. Katakanlah begitu ya. Apakah saya boleh divaksin? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena komposisi obat demam ini sangat berbeda dengan komponen vaksin. Ya, itulah yang kami sering memang mendapatkan konsultasi semacam itu. Artinya mendapat suatu pernyataan bahwa tidak akan timbul alergi, itu bisa itu. Jadi tidak perlu khawatir ya sahabat kalau Anda atau orang tua memiliki, saya ada riwayat alergi obat, ada nomor di belakangnya gitu ya Dok, kemudian anaknya akan dilakukan vaksin. Tidak selalu seperti itu ya ayah dan bunda ya. Jadi lakukan saja vaksinasi imunisasi dasar pada anak-anak karena itu sangat penting sekali untuk tumbuh kembang terutamanya dan juga untuk kesehatannya di usia lanjut nanti. Karena ini perjalanan cukup panjang sahabat, imunisasi dasar pada anak. Jadi jangan takut, jangan ragu karena semuanya aman ya Dok ya. Insya Allah aman. Ini yang mungkin banyak pendengar yang sudah paham ya. Jadi kalau kita lihat pada vaksin COVID-19 itu kan ada beberapa meja ya. Meja pertama nanti identitas misalnya begitu. Kemudian pemeriksaan klinis meja kedua ya. Lalu dia divaksin ya. Baru yang terakhir tuh fasenya disuruh nunggu 30 menit. Betul. Nah, jadi ini apa artinya? Kalau terjadi alergi itu memang puncaknya adalah dalam fase 30 menit. Jadi kalau lebih dari 30 menit tidak terjadi apa-apa ya memang tidak akan alergi. Dan itu jarang sekali terjadi. Dan ini observasi ini ya, kalau di tempat-tempat vaksinasi ya, itu sudah ada SOP-nya bahwa di situ ada obat-obat darurat seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu ya pentingnya itu di situ. Itu yang juga harus dipahami untuk masyarakat yang sampai dengan saat ini masih enggan untuk melakukan vaksinasi, bahwa jangan khawatir karena semuanya ini sudah melalui penelitian
Begitu luar biasanya sahabat, baik itu vaksin dasar maupun juga vaksin COVID-19. Jadi semuanya diberikan secara aman. Jadi untuk warga masyarakat, yuk melakukan vaksinasi ya. Sahabat, dan terakhir Dok, ini terkait dengan vaksin, mungkin bisa disampaikan pesan sehat untuk sahabat-sahabat Mercury, untuk masyarakat berkaitan dengan vaksin supaya masyarakat lebih aware lagi, supaya masyarakat bisa teredukasi dengan baik berkaitan dengan vaksin, Dok. Ya, terima kasih. Jadi memang kata kuncinya begini, konsep penyakit itu selama dia bisa dicegah, maka dicegahlah ya. Jangan sampai terjadi penyakit, atau paling gampang itu lebih baik dicegah daripada mengobati. Nah, jadi vaksinasi ini letaknya adalah pada konsep pencegahan ya. Dan yang dicegah itu apa? Adalah penyakit-penyakit infeksi menular yang sementara ini paling banyak dilakukan ya. Dan tingkat fatalitas terhadap penyakit-penyakit infeksi menular itu kan bervariasi ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai terabaikan ya vaksinasi dasar pada anak misalnya, kemudian mana-mana yang perlu di booster ya pada usia-usia tertentu ya, itu tetaplah dilakukan. Apalagi sekarang dengan adanya vaksinasi COVID-19 ya, itu diperlukan karena kita tahu kendalinya sudah terbukti begitu dengan vaksinasi begitu. Jadi selama pandemi ya COVID-19 kemarin ya, itu memang betul banyak vaksinasi pada anak yang tertunda ya. Pada dewasa pun juga begitu. Karena orang fokus pada pandemi ini. Gitu. Nah, ini dampaknya ada ya. Jadi ada beberapa penyakit yang kemudian muncul ya. Lebih meningkat intensitasnya ya, frekuensinya begitu, prevalensinya ya pada saat sekarang ini. Jadi sekali lagi sekarang sudah harus digalakkan kembali ya vaksinasi dasar ini. Ya. Jadi untuk para orang tua jangan sampai terlewat ya imunisasi dasar pada anak-anaknya. Dicek lagi buku vaksinasi untuk anak-anaknya, apa ini yang belum, apa yang itu, konsultasikan kepada dokter anak dari anak-anak Anda sahabat, karena sekali lagi jangan sampai terlewat begitu banyak manfaat dari melakukan vaksinasi dasar di usia anak-anak, karena manfaatnya bisa sampai usia lanjut ya Dok ya. Betul. Terima kasih Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik, sama-sama, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, sudah memberikan kita edukasi banyak hal berkaitan dengan pentingnya melakukan vaksinasi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 8 Juni 2022 ini sahabat. Dan Anda bisa kembali mendengarkan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di minggu depan, karena setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas supaya masyarakat bisa teredukasi dan bisa tersosialisasikan lebih baik lagi berkaitan dengan kesehatan. Dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Anda sahabat juga bisa menyaksikan kembali Perjalanan Rumah Sehat melalui YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96. Waktunya saya harus pamit dari Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini edisi 8 Juni 2022, dan stay safe, stay healthy, be happy, patuhi segala protokol kesehatan dengan baik dan benar sahabat, karena kita masih berada di situasi pandemi. Sandra Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.